Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Semangat masih menjalankan ibadah puasa dengan baik. Mudah-mudahan puasa Anda termasuk puasa yang berkualitas. Sangkut cuan, cuan sangkut. Sangkut cuan, sangkut bang, pusing gue kalau bilang sangkut melulu. Cuan dong sekali-kali. Ini saya informasikan kepada Anda, hari ini saya akan memberikan kabar yang bahagia, kabar yang gembira, indikasi untuk habisnya bear market. Semangat, bear market sudah usai, kita tinggal nunggu waktu untuk cuan. Oke, lanjut apa stop saja? Ini saya lanjut, tapi tolong di subscribe dulu agar channel ini berkembang. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tonton channel ini sampai selesai supaya nggak gagal paham. Nanti kalau gagal paham nggak jadi ngaceng kayak pohon bambu kandelnya, Anda pusing lagi. Ini penjelasannya seperti ini. Ini berita bisa dikatakan berita bahagia ataupun berita yang kalang kabut. Kenapa berita kalang kabut? Makanya market nggak ada yang pasti, berita juga nggak ada yang pasti, maka jadinya kalang kabut. Sampai pandangan pun berbeda-beda. Untuk jelasnya Anda yang menentukan sendiri, dicerna sendiri, percaya yang mana. Saya sendiri percaya dua-duanya. Ini ada dua fakta, saya melihat sendiri di sini. Ini dalam konteks indikator, bukan konteks yang lain. Ini menandakan bahwa bear market sudah usai. Sekarang historinya ketika turun ke bawah sudah mentok di bawah kembali ke atas lagi. Ini sudah mulai ngebul, bull market katanya di tahun-tahun sebelumnya, histori sebelumnya. Sama dengan yang di sini, ini sudah turun jauh ke bawah, sekarang sudah melewati, sudah menjebol daripada Ichimoku yang di bawah ini. Si bermain di dalam awan Ichimoku yang kemungkinan jogetannya naik turun, goyangannya di dalam indikator Ichimoku yang ujung-ujungnya ke depan tiba-tiba akan bullish, melanjut kenaikannya akan bull market dari sekarang. Kenapa saya katakan ini sudah usai bull market? Harga terakhir kemarin di sini sekitar 248 juta sekian. Pada crash terakhir itu bisa dibaca sebagai bottomnya. Kenapa kita sekarang berani ngomong bottom? Bottom itu terjadi, bisa dibaca setelah terjadi waktu harga 248 crash kemarin. Itu kan nggak ada yang berani ngomong bottom, katanya nanti bisa 10.000, ada yang bilang 5.000, ada yang gila lagi bilang 1.000, ada bilang lagi yang bilang 0. Makanya yang namanya bottom itu akan jadi bottom setelah perjalanan kemudian naik ke atas, sudah nggak turun lagi. Jadi bottom itu bisa diketahui dari sekarang, bukan kalau tempo kejadian itu kan kita belum tahu apa bottom atau enggak. Ternyata bottomnya di 248 juta tempo crash kemarin, dan ini sudah konfirmasi bullish. Dilihat dari weekly-nya dengan indikator Ichimoku yang sangat akurat, boleh kita cek dari awal. Ini penting, lihat saja. Ini garis biru menggunting merah, terjadi crash ke bawah. Oke, paham? Setelah itu garis merah, garis birunya menggunting merah ke atas. Kalau ini garis, saya ulangi lagi biar paham. Agak kelepotan ini karena senangnya bear market sudah selesai ya. Ini garis biru menggunting merah ke arah bawah,
menandakan konfirmasi bear market. Itu pertama. Yang keduanya, garis biru menggunting merah ke arah atas. Kalau tadi ke arah bawah bear market, kalau ke arah atas bull market. Ini terjadi ngebull sampai ke ATH-nya. Paham? Lanjut, ini yang ketiganya, garis biru menggunting merah arah ke bawah. Sampai sekarang terjadi bear market. Ini sangat akurat, tidak ada yang meleset selama itu dengan indikator Ichimoku melalui weekly. Ini sekarang konfirmasi lagi, yang biru menggunting merah ke arah atas. Ini sudah positif, sudah fix. Ini menandakan bear market telah usai, dan ini konfirmasi untuk bullish. Kesimpulannya, Anda silahkan kalau punya dana masuk sekarang, berani 50% saja. Kenapa saya bilang 50%? Takutnya kalau nanti meleset jatuh lagi ke bawah, Anda masih punya dana 50%. Seandainya nggak jatuh ke bawah, yang kita harapkan naik ngebull terus jadi bull market ke depan, Anda sudah punya barang 50%. Jadi ke atas Anda oke, ke bawah Anda oke. Pakai dua jurus maut, gitu aja lah gampangnya. Tapi ini ada catatan yang penting, karena indikator kalau menurut kita yang saya tahu, ini kebenarannya itu 30% katanya, 30%. Tapi kalau lihat indikator Ichimoku dari histori dari tahun 2013 sampai sekarang, ini mana ada yang waktu biru menggunting merah itu kejadiannya 100%, bukan 99% lagi. Ini 100%, ini fakta dan kejadian betul. Sekarang waktunya ini yang biru menggunting merah, berarti kalau ini 100% menandakan bull market dimulai. Itu kalau mengacu daripada indikator. Ya, kita kesampingkan dulu dengan yang namanya fundamental. Tapi ingat, ini untuk fundamental, ini nggak mendukung. Kalau fundamental mengatakan bank-bank pada bobrok, inflasi tak terkendali, perang akan memanas lagi. Malah yang saya dengar itu sudah Putin itu udah siapkan lagi, udah siapkan senjata gilanya, nuklir bro, nuklir, senjata edan itu sudah disiapkan. Menurut fundamental itu nggak ada dukungan untuk bull market. Kalau ngelihat fakta di lapangan dengan indikator, ini sudah konfirmasi bull market. Kan aneh bin ajaib, ini sangat berlawanan bro. Saya juga nggak bisa memutuskan, semua keputusan ada di tangan Anda. Kalau mengacu indikator dengan histori yang ada dari tahun 2013 sampai sekarang 2023, ini sudah waktunya konfirmasi bull market dan bear market sudah usai, waktunya kita masuk. Itu kalau melihat indikator. Kalau kita melihat dari sisi fundamental, sekarang fundamentalnya nggak mendukung. Bikin pusing nggak? Kan itu bikin pusing. Makanya saya akan memberikan kesimpulan, akan memberikan pengarahan. Sekarang nggak ada yang pusing, dana kita masukkan saja 50%. Kalau ternyata kali ini dimenangkan, biasanya itu kan indikator itu hanya 30%. Biasanya technical analysis itu hanya 30%, yang 70%-nya fundamental.
Barangkali sekarang kebalikannya, makanya saya punya kesimpulan untuk subscriber saya akan memberikan keputusan yang tepat. Mau naik kita untung, mau turun kita untung. 50% dana masuk, jika nanti turun masih ada dana 50% untuk serok di bawah. Jika nanti ternyata nggak turun menjadi bull market dimulai dari sekarang, ya kita sudah punya barang 50%. Mungkin itu keputusan yang bijak, karena ini kondisinya pada stres semua, fundamentalnya lagi buruk. Tapi ini melihat daripada technical analisis sudah konfirmasi waktunya bull market. Kita semua tidak ada yang tahu, semua skenario, semua permainan, semua game. Makanya saya sarankan 50% untuk masuk, 50% dana untuk siap di bawah, siapkan di bawah. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang penting. Bull market, bull market, bull market, selesai bear market, terus lanjut. Oke. Ayo kita ndopok lagi, tapi ndopok edukasi yang bermanfaat. Kripto itu apa sih? Kripto itu beli apa? Coba, kita bukan jualan sandal, bukan jualan baju, ngomong apa adanya. Kripto itu pemenangnya yang ketika beli di bawah, yang masuk duluan, karena ini adalah tumpang-tumpangan uang. Saya katakan apa adanya, yang beli di bawah maka yang cuan, yang beli di pucuk maka yang bonyok. Saya akan menggunakan teknik Elliott ini. Kalau yang percaya Elliott ya kadang-kadang merupus, kadang-kadang pas, nggak tentu yang namanya technical analysis. Tapi saya pernah sekali itu waktu tahun 2021 itu tepat itu aja sekali, kesininya merupus. Ini kalau melihat Elliott Wave 1, 2 ke bawah, 3 biasanya lebih panjang, 3 sampai sini, turun lagi ke 4. Untuk yang masih ketinggalan ini masuk lagi secara teknikalnya, kemudian balik lagi ke ATH 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau menggunakan Elliott. Itu salah satu teknik Elliott seperti itu. Jadi kalau saya bahas technical analysis nggak akan habis-habisnya. Yang jelas yang paling gampang bahwa kripto itu kalau beli ketika lagi crash. Saya punya jurus mabok, kalau kondisi lagi crash masuk, nggak peduli berita lagi gunjang ganjing langit kelap-kelap, nggak usah pikirin, yang penting masuk kalau kondisi lagi crash, dan pilih top 10 sampai 20 CMC. Itu saran saya seperti itu kalau yang mau cuan. Kalau yang pemula ini khusus untuk pemula, tapi kalau yang udah canggih, udah senior mau scalpingan silakan, tapi resikonya juga tinggi. Kalau saya baru mau beli kripto ketika harga sudah bonyok. Kalau lihat sisi baiknya, memang teknologi kripto ini tidak bisa dipandang remeh. Teknologinya ke depan akan maju terus, tapi yang mundur itu kan orang-orangnya. Ini kan jadi untuk tumpang-tumpangan uang begitu. Makanya yang masuk di awal itu yang untung, yang masuk di belakang pasti yang buntung. Itu aja, titik. Harus dengan sabar. Memang ada token koin yang awalnya murah nanti akan terbang terus. Itu pun jarang yang seperti itu. Sekarang untuk all seasonnya belum dimulai. Sekarang kan GZ-nya lagi unjuk gigi untuk mempromosikan bahwa intinya BTC juga salah satu cara untuk menyelamatkan aset-aset daripada inflasi. Itu kan di situ, biar nggak semua masuk ke gold ataupun ke silver. Kripto itu game. Kita beli apa sih? Anda harus paham, Anda harus mengerti.
kripto ini adalah gamenya orang-orang besar seperti Chang Penjong, JZ main game sama siapa? Main game sama pembesar-pembesar lagi, orang-orang hebat-hebat lagi di AS itu, yang namanya perbankan, perang dengan exchange, saling jatuh menjatuhkan, mana yang lagi bagus, terlalunya banting, mana yang lagi kurang, berita kurang sedap, celahnya di mana untuk hancurkan FTX jebol. Itu di situ permainan semua, main ini semua itu game di sini. Makanya saya tegaskan, nggak usah terlalu apa yang namanya membanggakan orang ini orang itu, ibaratnya membandingkan tutorial A, tutorial B, ini orang hebat. Nggak ada orang hebat di dalam kripto ya. Yang orang hebat itu yang orang sabar, orang yang cerdas, orang yang pintar menunggu momen, bukan FOMO. Kita itu diuji psikis kita, bagaimana kita masuk di saat yang pas. Gimana? Lanjut, makin seru ini kalau melihat berita-berita yang saya baca, artikel-artikel ini banyak sekali bro. Yang namanya saat ini AS itu benar-benar lagi goyang ekonominya. Perbankan saya ngomong apa adanya, kan data banyak sekali bisa dilihat. Tapi kalau saya melihat daripada technical analysis ini sudah konfirmasi bullish, dan ini itu, dan data-data dari yang saya lihat itu bahwa ini sebetulnya sebagai catatan Anda bro, ini betul-betul permainan game, kita ikuti alurnya, jangan sampai ketinggalan, dan jangan sampai dana di all-in-kan semua ke market. Ini sebetulnya peperangan antara ekonomi dunia. Kalau Anda tahu sekarang itu crypto market itu dikuasai 80% sama Chang Pengjou, JZ Binance. Jadi dengan JZ menguasai pasar, otomatis kebakaran dari orang barat yang hanya banyak bicara tapi nggak taunya JZ sebagai pemenangnya. Jadi sekarang itu kondisi inflasi yang sangat hebat, itu yang kita tahu selama ini larinya itu kan di gold, di emas, untuk menyelamatkan daripada asetnya. Emang dilihat dengan data ini, untuk yang trading ini sekarang banyak larinya ke emas, dengan memang di emas itu untuk cari keuntungan, untuk trading sangat volatile, jadi di sana mendapatkan cuan. Kalau di kripto sekarang kondisinya memang stagnan begini. Kalau kita mau trading dari setengah bulan kemarin ini memang sulit, memang nggak bisa swing ataupun trading, itu memang lagi nggak ada volume. Tapi kok ini candle bisa ngaceng untuk BTC nya, ini yang bikin orang perbankan barat itu pada iri, karena kenapa? Ini kan perbankan pada hancur, tapi ini BTC nya ngaceng. Ini Chang Pengjou ini yang menahan, yang menyorong itu, yang menyorong harga ini Chang Pengjou ini lagi unjuk gigi, memberikan narasi bahwa untuk menyelamatkan asetnya dari inflasi, buat narasi bukan hanya di gold ataupun silver, salah satunya juga ada di BTC. Cakep, saya bilang cakep. Namanya kita berpolitik, main game, nggak apa-apa, maju terus, saya nggak masalah. Mau dibilang apa kayak dibilang itu, kita ya sebagai pemenang nggak apa-apa. Yang namanya kita main game, nggak selalu orang barat melulu yang mengatur. Untuk market kripto nggak apa-apa diatur Binance, pinginnya kan dari barat, Binance ini rontok kan, seperti itu, nggak masalah. Itu untuk mengenai yang masalah sekarang market kondisinya lagi seperti apa, itu gambarannya seperti itu. Makanya saya sarankan untuk 50% aja kalau mau masuk dulu.
ini makin seru, makin gila. Jadi semua ini permainan game. Mungkin hanya itu aja, udah terlalu panjang videonya. Ada yang request koin-koin licin dan fundamentalnya, katanya. Saya bingung, diperbandingkan sama perawan apa sama randa? Perbandingan kan banyak, apa diperbandingkan dengan token-token 10 CMC atau gimana? Sudah saya kasih gambaran lengkapnya aja, mungkin maksudnya seperti ini. Mungkin kalau token micin itu kita masuk yang berfundamental, pertama holdernya harus kelihatan berapa dulu, bagaimana websitenya bagus enggak, di dalam mensosnya seperti Telegram, Twitter tiap hari harus update, itu salah satunya. Dan dilihat juga pasokannya kayak apa, menggunung apa sedikit. Coba kita perbandingan. Kalau price ini kan cuma 1 kuadriliun, tapi lihat Babidoki kan 420 kuadriliun. Itu kan perbandingannya jauh sekali. Makanya ya saya pilih price, ngomong apa adanya aja gitu. Shiba Inu sama ini sama 1 kuadriliun. Shiba Inu juga sama dengan 1 kuadriliun. Itu terlalu banyak bagi menurut saya. Betul yang saya katakan tuh seperti itu. Kita lihat holdernya ada berapa, update-nya tiap hari bagaimana, di mensosnya seperti Telegram, Twitternya seperti apa, pasokannya, timnya jelas enggak. Itu banyak sekali yang perlu kita ini hanya sedikit aja saya memberikan gambaran. Nanti harus dibikinkan segmen khusus di dalam video, soalnya itu pembahasannya juga makan waktu agak panjang. Karena ini video juga sudah panjang, mungkin cukup sekian dulu. Tolong yang belum subscribe di subscribe. Mudah-mudahan semua pada cuan dan bear market ini benar-benar sudah berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.